Agung. Kali ini gue akan membahas tentang sindrom Stevens-Johnson. Untuk sumbernya gue ngambil dari buku Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin edisi kelima FKUI. Sindrom Stevens-Johnson adalah sindrom yang mengenai kulit, selaput lendir di orifisium dan mata, dengan keadaan umum yang bervariasi dari ringan sampai dengan berat. Kelainan pada kulit berupa eritem, vesikel atau bula, dan dapat disertai dengan purpura. Untuk etiologinya yang utama disebabkan alergi obat lebih dari 50%. Sebagian kecil bisa karena infeksi, vaksinasi, penyakit graft versus host, neoplasma, maupun radiasi. Untuk patogenesisnya disebabkan oleh reaksi hipersensitivitas tipe 2. Pada alergi obat akan terjadi aktivitas sel T termasuk CD4 dan CD8. Interkelima juga meningkat, sitokin lain juga meningkat. CD4 terutama di dermis dan CD8 di epidermis. Keratinosit epidermal mengekspresi ICAM1, ICAM2, dan MHC2. Sel Langerhans tidak ada ataupun sedikit, serta TNF-alpha di epidermis juga meningkat. Untuk gejala klinisnya umumnya bervariasi dari ringan sampai dengan berat. Pada keadaan yang berat, kesadaran dapat menurun, sopor sampai dengan koma. Pada keadaan yang akut dimulai dengan demam yang tinggi, malaise, nyeri kepala, batuk pilek, dan nyeri tenggorok. Terdapat trias kelainan. Yang pertama, kelainan di kulit. Bisa berupa eritem, vesikel, dan bula. Vesikel dan bula lalu pecah, akhirnya terbentuk erosi yang luas. Dapat juga terjadi purpura. Pada keadaan yang berat, kelainannya berupa generalisata. Yang kedua, kelainan selaput lendir di orifisium. 100% pada mukosa mulut, 50% pada alat genital, 8% pada lubang hidung, dan 4% pada anus. Berupa vesikel dan bula yang lalu pecah, akhirnya terbentuk erosi dan ekskoriasi, serta krusta kehitaman. Di mukosa mulut juga dapat terbentuk pseudomembran. Di bibir tampak krusta berwarna hitam yang tebal. Lesi di mukosa mulut dapat juga ada di faring, traktus respiratorius bagian atas, serta esofagus. Stomatitis dapat menyebabkan sukar atau tidak dapat menelan. Pseudomembran di faring dapat menyebabkan sukar bernafas. Yang ketiga, kelainan mata, 80% dari semua kasus. Yang tersering adalah konjungtivitis kataralis. Dapat juga konjungtivitis purulen, pendarahan, simblefaron, ulkus kornea, iritis, dan iridosiklitis. Terdapat kelainan lain seperti nefritis maupun onikolisis. Untuk komplikasi yang dapat terjadi seperti bronkopneumonia, kehilangan cairan ataupun darah, gangguan keseimbangan elektrolit, shock, dan kebutaan karena gangguan lakrimasi. Pemeriksaan lab dapat ditemukan leukositosis bila penyebabnya adalah infeksi bakterial, sehingga perlu pemeriksaan kultur darah. Bisa juga ditemukan eosinofilia bila penyebabnya adalah alergi. Pada pemeriksaan histopatologi akan terlihat gambaran. Yang pertama, infiltrat sel mononuklear di sekitar pembuluh-pembuluh darah dermis superficial. Yang kedua, udem dan ekstravasasi sel darah merah di dermis papilar. Yang ketiga, degenerasi hidropik lapisan basalis sampai terbentuk vesikel subepidermal. Yang keempat, nekrosis sel epidermal dan kadang di aknexa. Yang kelima, spongiosis dan udem intrasel di epidermis. Untuk diagnosis bandingnya adalah nekrolisis epidermal toksik. Untuk terapinya, obat tersangka segera dihentikan. Pada lesi yang tidak menyeluruh, dapat diberikan prednison dengan dosis 30-40 mg sehari. Pemberian kortikosteroid sebagai life saving yaitu dexamethasone intravena 4-6 kali 5 mg sehari. Pada keadaan yang berat dapat diberikan dexamethasone intravena 6 kali 5 mg sehari, 2-3 hari di tapering off, lalu diganti dengan tablet kortikosteroid yaitu prednison 20 mg. Tablet tersebut lalu di tapering off juga menjadi 10 mg lalu dihentikan. Dapat juga diberikan antibiotik bisa berupa ciprofloxacin 2 kali 400 mg intravena atau clindamycin 2 kali 600 mg intravena atau ceftriaxone 2 gram intravena sehari 1 kali 1. Diet rendah garam dan tinggi protein, dan untuk mengatur keseimbangan cairan ataupun elektrolit dan nutrisi dapat diberikan infus D5%, NaCl 9%, dan Rl dengan perbandingan 1:1 dan banding 1 dalam 1 labu setiap 8 jam. Dalam 2 hari tidak ada perbaikan, dapat diberikan transfusi darah 300 cc selama 2 hari berturut-turut. Pada purpura yang luas, dapat diberikan vitamin C 500 mg atau 1000 mg sehari intravena. Pemberian topikal dapat berupa krim sulfadiazin, kenalog-in Orabase, betadine gargle, maupun krim urea 10%. Untuk prognosisnya, pada purpura yang luas dan leukopenia, prognosisnya buruk.
pada keadaan umum yang buruk dan terdapat bronkopneumonia dapat menyebabkan kematian. Itu bahasan kita tentang sindrom Stevens-Johnson. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan salam hidup sehat.